Assalamualaikum, hai, ketemu lagi dengan saya Aulia di SR102 di channel Para Pencari Kerja. Tes Kraepelin, ya, tes Kraepelin, tes yang dianggap paling melelahkan. Kali ini kita akan membahas tes Kraepelin. Kraepelin test ditemukan pertama kali oleh Emil Kraepelin, yang kemudian disempurnakan oleh Dr. Richard Pauly. Tes ini berupa hitungan sederhana dengan menghitung satu angka ditambah satu angka dan hasilnya hanya ditulis satu angka. Angka-angka tersebut disusun dalam 40 kolom dan 60 baris. Tes Kraepelin disebut juga tes koran karena lembar tesnya sebesar kertas koran. Bagaimana cara mengerjakan tes Kraepelin? Kita simak aja yuk penjelasan berikut ini. Tapi udah subscribe belum? Yang belum subscribe dulu ya. Ini adalah lembar tes Kraepelin. Tes Kraepelin itu seringkali disebut dengan tes yang paling melelahkan karena memang kita dituntut untuk konsentrasi penuh selama lebih dari 20 menit. Banyak di antara para peserta seleksi tenaga kerja memang mengakui tentang tes Kraepelin ini cukup melelahkan. Sebenarnya tes Kraepelin itu seperti apa? Kita perhatikan, ini lembar tesnya. Nah, lembar tesnya itu ada bermacam-macam versi. Ada yang ukurannya F4, biasanya ini untuk perusahaan-perusahaan farmasi. Kemudian ada A3, ini biasanya perusahaan-perusahaan elektro. Dan kemudian ada kertasnya kertas Asturo yang lebih besar, ini biasanya untuk perusahaan-perusahaan otomotif. Kraepelin itu adalah alat tes berupa penjumlahan sederhana dari 0 sampai 9. Jadi menjumlahkan satu angka, kemudian ditambah satu angka. Nah, kemudian jika perhitungan itu berjumlah 2 digit, maka yang ditulis hanyalah angka terakhir. Misalnya 4 ditambah 8, 12, maka menjawabnya cukup dengan menulis angka 2-nya saja. 9 ditambah 7, 16, maka hanya menulis angka 6-nya saja. Angka-angka tersebut kemudian membuat kolom dan baris. Biasanya yang sekarang digunakan, kolomnya ada 40 dan barisnya ada 60. Jadi total angka tersebut ada 2400 angka. Nah, waktu untuk menyelesaikan tes Kraepelin itu umumnya adalah 20 menit. Contoh mengerjakannya. Nah, ini misalnya angka-angkanya. Biasanya disuruh menjawab dengan cara dari bawah ke atas. Dari bawah terus ke atas. Umumnya seperti itu. Nah, ini kolomnya semuanya totalnya ada 40 dan barisnya ada 60. Nah, seperti yang sudah disampaikan, maka apabila jawabannya 2 digit, kita cukup menulisnya satu saja. Jadi 7 ditambah 6 menjadi 3. Jadi 7 ditambah 6 menjadi 3. Jadi jawabannya seperti ini. Nah, ini 9 tambah 8 jadi 7. Cara menulisnya posisinya harus ada di tengah ya. Di tengah daripada angka-angka ini. Kita ambil contoh seperti ini misalnya. Ini anggaplah di sana masih ada angka dan di bawah juga masih ada angka. Apa yang harus dilakukan pada saat kita ingin menghadapi tes Kraepelin? Pertama, berlatihlah dulu hitungan sederhana, satu angka ditambah satu angka dengan cepat. Jadi berlatih bagaimana menjumlahkan 5 tambah 7, 6 tambah 4, 8 tambah 9, 8 tambah 7, dan seterusnya dengan cepat. Nah, standar minimalnya apabila sudah mencapai 20 hitungan dalam waktu 30 detik. Jadi standar minimalnya 30 detik itu sudah mencapai 20 hitungan dari bawah. Jadi dari bawah ini sampai ke atas dalam waktu 30 detik standar minimalnya harus 20 hitungan. Kemudian kalau sudah sering berlatih seperti itu, sudah ada 20 hitungan misalnya, nah kemudian kita harus memiliki standar minimal kecepatan per kolom per 30 detik. Nah, kita harus memiliki standar minimal daripada kecepatan kita. Misalnya standar minimalnya 21, 23, 25 ataupun 27. Itu yang minimalnya. Dari kita seringkali berlatih berkali-kali, kemudian kita mendapatkan standar minimalnya
kecepatan kita misalnya 24 misalnya. Nah, 24 inilah yang nanti akan dibawa sebagai acuan pada saat kita tes di perusahaan. Lalu SMK ini atau standar minimal ini kita gunakan untuk mengisi di kolom pertama. Jadi SMK atau standar minimal kita pada saat latihan itu misalnya 21 atau 23 itu nanti digunakan sebagai acuan mengerjakan tes Kraepelin di perusahaan pada nomor kolom pertama. Itu digunakan untuk itu. Apabila kita latihan terus-menerus, kemudian ternyata kita belum mencapai standar minimal 20 hitungan, masih di bawah 20 hitungan, berarti latihan kita belum maksimal. Teruslah berlatih terus sampai kita mencapai 20 hitungan per 30 detik. Jadi kita mengerjakan terus selama 40 kolom latihan itu. Apabila masih ada di bawah 20 hitungan, berarti kita harus mencoba lagi sampai semuanya itu minimalnya 20 hitungan per 30 detik. Baik, kita coba gunakan ini ya, standar minimal kita untuk kolom pertama. Katakanlah ini misalnya kolom pertama. Kemudian standar minimal kita adalah 21 contohnya. Nah, ini anggaplah di bawah ini masih ada 10 baris. Berarti ini baris yang ke-11. Nah, apabila lembaran ini sudah dibagikan dan sudah ada di hadapan kalian, maka berilah kode di kolom pertama. Jadi pada saat penguji sudah memulai menghitung, kita kerjakan ini. Nah, misalnya penguji itu menggunakan kata pindah atau kata garis untuk menandakan bahwa pindah ke kolom selanjutnya. Pada saat kita sedang mengerjakan kolom 1, maka kita cukup sampai tanda standar minimal kita, sampai tanda titik yang kita buat. Nah, apabila masih ada waktu dan penguji belum mengucapkan pindah, maka kita pindah aja dulu. Nah, jadi pada saat penguji itu bilang pindah, kita sudah saving hitungan atau sudah menabung hitungan. Nah, lantas di kolom 2-nya itu nggak usah jauh-jauh dari kolom pertama. Jadi kalau orang pengen mengerjakan Kraepelin agar grafiknya itu bagus, itu cara mengendalikan emosinya adalah pada saat kita mengerjakan kolom kesekian, kita harus melihat kolom sebelumnya. Kolom sebelumnya itu sampai mana? Nah, kita tuh nggak usah jauh-jauh dari situ, baik naik maupun turunnya. Jadi nggak usah jauh-jauh. Nah, kemudian kita lanjut misalnya kolom ketiganya. Begitu juga sama pada kolom kedua. Pada saat kolom kedua itu penguji belum mengatakan pindah, ya kita pindah aja. Kemudian kita lanjut kemudian ke kolom ketiga. Begitu juga nggak usah jauh-jauh. Nah, kemudian nanti turun lagi, kemudian nanti naik lagi. Dan usahakan grafiknya itu terus naik. Nah, ini 5 kolom pertama. Nah, kemudian kita turun lagi, terus kemudian kita naik lagi. Mulailah kita terus naik lagi. Kemudian jadi kita yang mengendalikan sendiri. Tuh, sesuai dengan standar minimal yang kita punyai. Nah, ini artinya yang paling bawah dan yang paling akhir itu berarti yang paling atas karena grafiknya nanti naik terus. Jadi kita jangan memaksa terus full sampai penuh sesuai dengan tenaga kita. Karena apa? Nanti pada kolom berikutnya kita akan kedodoran. Contoh misalnya biasanya di Kraepelin itu ada di kolom tertentu misalnya angka-angkanya itu mudah. Yang hitungannya cuma 3 tambah 2, 2 tambah 4, 2 tambah 5, begitu seterusnya. Nah, kalau kita mengerjakan itu kita kasihkan kadangkala terus panjang. Tapi di kolom sebelahnya ternyata hitungannya hitungan ternyata hitungan angka besar. Contoh 7 tambah 6, 7 tambah 8, 8 tambah 9. Yang akhirnya kita menjadi kedodoran. Maka pada saat mengerjakannya, kita tetap harus menjaga stabilitas emosi kita. Jadi emosi kita tetap harus terkendali sehingga nanti grafiknya itu seperti ini. Nah, jadi grafiknya itu bagus gitu loh. Jadi nanti seperti ini. Ini bawah standar minimalnya ada di sini dan hasilnya ada di sini. Nah, kemudian nanti pihak HRD itu akan membuat seperti ini. Ini bagian atas dan ini bagian bawah. Nah, jarak antara atas dan bawah itu nggak perlu jauh-jauh. Nah, ini misalnya kita tadi standar minimalnya 21. Nah, atasnya kemudian standar maksimalnya adalah 31.
Jadi jarak antara atas dengan bawah itu nggak jauh-jauh, dan ini grafiknya terus naik gitu, bukan grafiknya menjadi turun. Nah, kemudian nanti pihak HRD itu akan membuat garis timbang di sini. Jadi cara mengerjakan Kraepelin itu sebenarnya cuma dua. Pertama, latihan terus sampai kita mendapatkan standar minimalnya itu minimal 20 per 30 detik per kolom. Nah, kalau kita sudah mencapai itu bahkan lebih misalnya, nah kemungkinan lolosnya itu tinggi. Tapi kalau kita misalnya standar minimalnya itu kurang dari 20, misalnya cuma 9 atau cuma 8, kita akan sulit untuk diterima di perusahaan. Kemudian baru yang kedua, setelah kita punya standar minimal di atas 20 per kolom per 30 detik, maka yang kedua yang harus kita perhatikan dalam Kraepelin itu adalah kita pada saat mengisinya, kita benar-benar mengendalikan emosi kita. Tuh. Sehingga grafiknya itu benar-benar bagus dan hasilnya juga baik, meningkat, bukan hasilnya menurun. Jangan sampai kita membuat grafiknya jadi seperti ini. Nah, ini biasanya kolom pertama tuh kebablasan terus saja, karena ini masih fresh, tenaga masih kuat, otak masih jernih, nah, tekanan belum banyak, sehingga akhirnya di kolom pertama itu lanjut terus sampai full, sampai tenaga habis, sampai begitu pindah baru kita pindah. Jadi akhirnya di kolom kedua itu kita jatuh. Nah, sehingga ada tingkat kejatuhan seperti ini. Akhirnya pada saat dibuat oleh HRD, ini jedanya ini sangat panjang sekali, sangat banyak. Jeda antara kolom ini sama kolom ini itu sangat panjang sekali, sehingga pada saat dibuat garis timbang pun ya akhirnya ya seperti ini jadinya. Maka kendalikan emosi pada saat kita sedang mengerjakan Kraepelin. Jangan terlalu terburu-buru, kemudian jangan grogi, tenang, itu kuncinya. Dan kemudian tetap harus berlatih terus, hitung-hitungan sampai menurut orang-orang yang sudah mengerjakan di sana, sampai tangan itu seperti ada otaknya sendiri. Jadi sudah refleks, sudah terbiasa sampai seperti itu. Itu ulasan tentang Kraepelin. Ya, itulah uraian cara mengerjakan tes Kraepelin. Susah ya? Tidak dong. Kalau kita terus latihan, terasa semuanya akan mudah. Senantiasa berjuang dan tetap semangat. Dah.